Niki itu bulan Januari, sementara Loli sampai di Indonesia itu bulan Maret. Itu seperti apa sih Bang? Itu Boleh dijelaskan? strategi dalam membuat laporan supaya peristiwa hukumnya itu terjangkau. Paham? Terjangkau. Jadi peristiwa hukum itu jadi peristiwa kejadiannya antara ini sampai ini. Itu pasti begitu. Dan itu bukan menjadi sebuah hal yang perlu diperdebatkan. Yang jelas pada saat di proses pemeriksaan terungkap peristiwanya itu terjadi di bulan Maret. Setelah itu ada kejadian di bulan Mei, setelah itu ada kejadian di bulan Juni dan Juli. Terakhir di September setelah kita meminta supaya diberikan perlindungan terhadap anaknya. Jadi itu strategi membuat laporan sebetulnya. Jadi jangan bingung. Anda udah kebingungan nih. Itu namanya tempus delicti. Waktu kejadian itu adalah tidak literal. Jadi kejadian peristiwa hukum itu terjadi ya pada saat sekian dan atau pada saat sekian. Itu adalah memang seperti itu. Kalau Anda selalu membaca surat dakwaan, itu pasti ada. Jadi tidak mungkin ada surat dakwaan itu langsung pada tanggal sekian jam sekian, itu enggak. Pasti dikasih space untuk adanya tempus yang fleksibel. Tapi nanti prosesnya mengerucut kepada pembuktian. Paham ya? Yang dilaporkan itu bukan pembuktian, tapi membuat laporan jelang antara sekian sampai sekian. Antara sekian sampai pada proses pembuktian, proses pemeriksaan saksi, muncul kejadian-kejadian, yakni bulan Maret, yakni bulan April, yakni bulan Juni, bulan Mei minggu kedua. Diingat-ingat ada apa minggu kedua nih? Gua kasih bocoran tipis-tipis saja gua bocorin. Ya. Bulan Mei itu. Bulan Mei minggu kedua ada kejadian apa? Tipis nih gua bocorin nih, biar paham. Nggak semuanya gua kasih bocoran, nggak boleh sebetulnya. Tapi nggak apa-apa lah, gua bocorin tipis. Ada kejadian apa di bulan Mei minggu kedua? Gitu. Jadi itu strategi saja. Jadi karena pasti itu kejadiannya di antara bulan ini sampai bulan ini. Jadi tidak letterlek kepada mengerucut kepada satu hari, tidak. Karena peristiwa itu adalah peristiwa berkelanjutan. Beda dengan kasus pembunuhan langsung. Orang dibunuh pada tanggal sekian. Ini kan kasus ada hal-hal yang terkait dengan kejahatan terhadap anak di bawah umur. Pasalnya ada, peristiwanya adalah peristiwa tidak satu kali. Kalau ada peristiwa tidak satu kali, tidak bisa kita membuat laporan. Keliru kalau kita bilang langsung pada satu kejadian, pada satu tempus. Tempusnya harus kita luaskan supaya terjangkau peristiwanya. Saya harusnya nggak perlu menceritakan strategi seperti ini. Ini adalah strategi membuat laporan supaya peristiwa hukum itu terjangkau. Supaya tidak menyulitkan daripada penyidik pada saat penyidik menang. Peristiwanya kapan? Tempusnya kapan? Tempusnya kita buat seluas mungkin untuk memudahkan proses karena nanti mengerucut peristiwanya. Mengerucutnya peristiwa itu di saat dia memeriksa saksi. Nah, saksinya ada saksi yang tahu di bulan Maret. Ada saksi yang khusus tahu di bulan Juni dan Juli. Nah, kalau saya tiba-tiba membuat laporan, saya kerucutkan pada satu peristiwa pada bulan Januari, sedangkan bulan yang lain tidak kita sebut, berarti ada kekosongan peristiwa. Saya nggak perlu ngajarin yang begini harusnya. Tapi nggak apa-apa karena supaya paham. Jadi saya buat laporan itu dari Januari, antara Januari sampai September. Di situ ada peristiwa. Nanti peristiwa ini mengerucut dalam surat dakwaan. Di dalam surat dakwaan itu ada. Di antara sekian sampai tanggal sekian. Itu pasti kalimatnya begitu. Jadi perbuatan itu dilakukan di antara bulan ini sampai bulan ini. Itu pasti begitu. Itu bagian dari strategi jaksa membuat tuntutan. Jadi
kita membuat sefleksibel mungkin untuk memudahkan menjangkau peristiwanya itu bulan apa saja. Karena saya tahu peristiwanya ini pecah-pecah. Peristiwanya itu ada peristiwa di bulan Maret ada, bulan April ada, Mei ada. Habis itu ada lagi yang khusus mengetahui di bulan Juni dan Juli. Kan tidak mungkin saya membuat laporan di bulan Juni dan Juli, laporan tersendiri. Makanya laporannya itu dibuat tempusnya yang fleksibel. Ya, paham. Itu strategi namanya. Oke. Bang, terkait respon yang tadi belum dijawab.